Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini ingin mempertegas lagi, ingin menyampaikan aspirasi kita dan sekaligus minta dukungan kepada Bapak Nadiem Makarim yang pernah mencetuskan RUU Sisdiknas, dan itu salah satu yang menginspirasi kami. Dan ini juga saya maksudkan untuk menjawab beberapa statement dari orang-orang yang tidak menyukai konten-konten yang kami buat berkenaan dengan kesejahteraan guru, yang intinya itu mereka mengharapkan kita ini diam saja, diam, ikuti prosesnya seperti apa yang digariskan pemerintah, banyak-banyak bersyukur, latihan bersyukur untuk menikmati keadaan, kemudian jangan banyak protes. Karena pemerintah katanya sudah punya skemanya masing-masing. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan kepada guru-guru ini. Nah, sebenarnya seandainya dulu Bapak Menteri tidak mengeluarkan RUU Sisdiknas, Bapak Menteri Nadiem Makarim, kami pun mungkin sampai saat ini juga tidak terinspirasi, tidak ada ide, tidak ada pikiran untuk menggulirkan dan memprotes begitu banyak kebijakan pemerintah khususnya yang terkait dengan kesejahteraan. Jadi ide utamanya itu adalah justru dari Pak Menteri sendiri. Nah, itu makanya kami berani berkoar-koar, berani mengeluarkan statement yang berbeda dari kebanyakan orang, karena idenya itu inspirasinya justru dari beliau, dari Bapak Nadiem Makarim, seseorang yang kami kagumi untuk inovasi, kreativitas beliau, serta keberanian untuk berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, di dalam acara Endgame dari Pak Gita Wirjawan kemarin, kita lihat itu begitu banyak viewernya, begitu banyak tanggapan dari netizen dengan acara tersebut, dan sebagian besar itu positif mereka dengan apa yang disampaikan Bapak Menteri. Jadi di sana Bapak Menteri menyampaikan begitu banyak kemajuan, capaian-capaian yang sudah dibuat oleh pemerintah di dunia pendidikan. Nah, termasuk salah satunya adalah rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang menurut beliau itu adalah satu terobosan yang luar biasa, di mana menggabungkan beberapa undang-undang sekaligus yang selama ini masih tercerai-berai. Kemudian juga ada beberapa ide beliau yang revolusioner di dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas tersebut yang sangat-sangat bermanfaat, terutama bagi guru PAUD yang selama ini statusnya itu belum terlalu diakui di dalam dunia pendidikan kita. Kemudian guru-guru pesantren honorer juga terobosan yang beliau buat luar biasa di dalam rancangan undang-undang tersebut. Dan yang sangat kami perjuangkan yaitu nasib kawan-kawan yang sudah begitu lama menanti sertifikasi mereka. Mereka pengen diakui sebagai orang yang profesional. Nah, capaian-capaian yang dibuat oleh menteri ini banyak, dan itu disampaikan bukan hanya di Endgame tapi juga di berbagai pertemuan. Saya pernah nonton acara beliau di Kalimantan Barat. Jadi di sana ada tatap muka dengan guru-guru di Kalimantan Barat, dan beliau juga menyampaikan revolusionernya rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Dan itu disambut sangat gegap gembita, sangat antusias oleh guru-guru tersebut. Bukan hanya oleh guru-guru yang non-sertifikasi, malah orang-orang yang sudah sertifikasi pun mereka juga ikut berbahagia dengan rekan-rekan mereka. Nah, tapi ternyata belakangan kita melihat bahwa Pak Menteri ini di beberapa statement beliau itu menunjukkan pesimisme beliau dengan keberlanjutan rancangan undang-undang ini. Dan seakan-akan beliau ini juga tidak mau lagi untuk ngotot memperjuangkan. Nah,
Jadi dalam kesempatan ini mudah-mudahan beberapa analisa kami ini akan membuka mata kita dan siapa tahu nanti akan menggerakkan kembali roda rancangan undang-undang Sisdiknas. Nah, padahal kita tahu bersama bahwa Pak Menteri kita ini adalah pemantik ide dari suara-suara yang kita sampaikan kepada DPR, kepada halayak, malah melalui channel ini, itu inspirasinya dari beliau. Salah satu inspirasi juga yang kami lihat itu, saya pribadi begitu mengagumi keberanian beliau untuk bersuara, berani berbeda dari banyak orang. Bahkan beliau berani berbeda haluan dengan orang-orang yang sudah senior. Beliau berani mendobrak kemapanan yang selama ini di dunia pendidikan itu begitu tabu untuk diungkapkan, itu beliau berani. Jadi gaya-gaya hardpart-nya itu keluar. Nah, gaya-gaya beliau memimpin Gojek juga keluar. Jadi keberanian berdebat, keberanian untuk menyampaikan pendapat, bahkan bermuka tembok. Kuping ditutup, kemudian muka tebal. Itu yang saya contoh dari beliau yang begitu menginspirasi saya, sehingga saya pun rela untuk dihujat, untuk dibully, bahkan berbeda pendapat, berbeda gagasan dengan beberapa kawan sejawat saya. Ada beberapa kawan dekat malah yang mereka mengungkapkan ketidaksetujuan mereka dengan banyak statement saya di channel ini. Nah, tapi saya akan jalan terus. Karena kita meyakini bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran dan mewakili begitu banyak rekan-rekan kita di dunia pendidikan, di dunia nyata. Jadi kita jangan terlalu banyak berbicara di dunia maya, di dunia angan-angan, tapi ini real, merupakan kondisi yang terjadi di lapangan, masalah yang ada di lapangan. Kalau kita diamkan saja, kalau kita berada di zona nyaman saja, ini tidak akan didobrak. Inilah contoh yang diberikan oleh Pak Nadiem. Kemudian beliau juga saya lihat itu adalah orang yang sedikit orang dari yang paham betul-betul dengan peta pendidikan, kemudian problem yang ada di dunia pendidikan kita. Nah, walaupun kan beberapa ahli mengatakan Pak Nadiem adalah orang yang paling tidak paham dengan dunia pendidikan, malah saya berani mengatakan bahwa dari sekian banyak tokoh pendidikan, bahkan menteri-menteri yang ada sebelumnya, Pak Nadiem adalah orang yang paling paham permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan kita. Hanya jikapun beliau misalnya tidak melakukan terobosan tertentu, itu biasanya berkaitan dengan kuatnya peraturan sebelumnya. Jadi Pak Nadiem mungkin ada beberapa sisi yang beliau itu masih belum bisa beliau tembus. Tapi intinya saya lihat beliau itu paham sebenarnya yang dihadapi oleh anak didik, guru-guru di Indonesia, beliau paham. Walaupun bentrok dengan elit-elit dari dunia pendidikan. Misalnya dari PGRI, dari beberapa pakar-pakar istilahnya, beliau bentrok dengan itu, tapi beliau bersahabat dengan akar rumput. Nah, ini yang paling kita suka dari beliau. Nah, saya melihat diamnya beliau saat ini belum ada gelagat untuk melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang Sisdiknas. Itu dikarenakan pertama mungkin saat ini beliau sedang fokus dengan P3K. Jadi P3K ini kan lumayan, ini adalah yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Hasrat untuk mengangkat derajat para honorer dan juga membangun citra guru itu yang lebih baik, lebih profesional lagi. Itu dengan pengangkatan 700.000 P3K. Itu yang pertama. Nah, namun harapan kami adalah Pak Menteri jangan terlalu fokus ke sana, biarkan bawahan-bawahan Bapak yang membereskan persoalan P3K ini. Itu adalah persoalan teknis. Jadi biarkan mereka yang bekerja, Bapak cukup pantau saja sedikit demi sedikit. Nah, Bapak harap konsentrasi kembalikan kepada RUU Sisdiknas, karena itu adalah merupakan peninggalan Bapak yang revolusioner, peninggalan pusaka Bapak, RUU Sisdiknas. Kita jangan bicara hal-hal yang muluk-muluk tentang pendidikan kalau RUU atau undang-undangnya belum diperbaiki. Nah, itu usaha Bapak yang sangat keren, menurut kami sangat revolusioner dengan memperbaiki undang-undangnya. Selama undang-undang belum diperbaiki, gimana pun kita berusaha untuk melakukan perbaikan kepada pendidikan, ya hasilnya tidak akan maksimal.
Itu yang pertama, wakilkan kepada delegasi Bapak. Bapak punya begitu banyak bawahan, orang-orang yang kompeten, biarkan mereka yang ngurus P3K. Lanjutkan kepada RUU Sisdiknas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya lihat itu adalah beliau ini kelihatannya merasa sendirian. Merasa sendirian itu orang-orang yang selevel dengan beliau, yang lebih tinggi levelnya daripada beliau, itu malah lebih berpihak kepada pendapat para pakar ini, orang-orang yang sudah senior, orang-orang yang sudah tua bangkotan, yang tidak paham lagi kondisi di lapangan saat ini. Yang sebenarnya kita sepakat ahli-ahli orang-orang yang di lapangan ini lebih berpihak kepada Pak Nadiem sebenarnya. Saya yakin kalau disurvei banyak-banyakan voting antara kekuatan Pak Nadiem sama orang-orang pakar, para botak-botak yang buncit-buncit itu perutnya, insya Allah kita lebih berpihak kepada Pak Nadiem. Jadi Pak Nadiem jangan merasa alone, jangan merasa sendirian. Pokoknya akar rumput akan selalu setia bersama Bapak. Sepanjang Bapak serius untuk memperjuangkan rancangan undang-undang Sisdiknas. Lanjutkan saja muka tebal Bapak, lanjutkan saja kuping Bapak yang ditutup itu. Pede aja Pak melangkah. Itu yang kedua, jangan merasa sendirian. Yang ketiga adalah kemungkinan beliau saat ini merasa benar-benar putus asa, merasa hopeless. Nah, itu kemungkinan yang terburuk ya. Kemungkinan yang terburuk adalah beliau merasa benar-benar putus asa, mengingat ini adalah tahun 2023, 1 tahun lagi kita Pilpres. Jangan-jangan saya dicopot atau saya tidak dipakai lagi di dalam kabinet, gimana warisan saya nantinya. Akhirnya beliau merasa hopeless, merasa putus asa sudah. Udah biarin aja, RUU Sisdiknas nggak usah lanjut, 1,6 juta guru nggak usah diperjuangkan, honorer biarin aja mereka diselesaikan oleh bawahannya, kemudian guru-guru PAUD, kemudian guru-guru pesantren, endgame udah. Selesai. Nah, itu kemungkinan yang terburuk, dan kita berharap kemungkinan yang ketiga ini betul-betul tidak terjadi kepada Pak Menteri. Kita harap Pak Menteri tetap optimis, tetap semangat untuk melanjutkan RUU Sisdiknas. Lagian juga RUU Sisdiknas itu kan bukan ditolak 100%, tapi dia masih dalam pembahasan. Nah, ada bapak-bapak kita dari DPD itu pengen RU itu sebagian diedit, sebagian tetap diperbincangkan dengan para ahli-ahli pendidikan dari berbagai kalangan. Kemudian substansinya mereka setuju. Intinya tuh dengan kesejahteraan, setuju dengan aneka macam kemajuan yang dibuat Pak Menteri, itu mereka tidak ada debat lagi, semua setuju. Hanya mungkin yang ditolak itu yang paling banyak saya perhatikan dari undang-undang masalah perguruan tinggi. Itu penolakannya keras. Kemudian salah sangka masalah penghilangan tunjangan profesi 1 kali gaji, itu hilang kan dari rancangan undang-undang Sisdiknas. Nah, itulah yang diperdebatkan oleh PGRI, yang mereka menolak keras sekali. Jadi ada beberapa pasal, beberapa ayat yang memang debatable, yang masih diperdebatkan, cuma intinya bukan itu alasan untuk menstop sama sekali RUU Sisdiknas. Lanjut saja dengan RUU Sisdiknas. Masalah pasal-pasal yang diperdebatkan itu bisa dibicarakan berikutnya. Jadi Pak Nadiem, satu suara Bapak itu mampu mengalahkan, mampu membungkam opini dari orang-orang yang ahli pendidikan segala macam, level sekelas apapun di negeri ini. Karena Bapak didukung oleh jutaan guru-guru di seluruh Indonesia, didukung oleh siswa-siswa di seluruh Indonesia. Sekali lagi, satu suara Bapak itu mengalahkan kepintaran orang-orang expert di bidang pendidikan, karena Bapak didukung oleh jutaan guru dan jutaan siswa di seluruh Indonesia. Lanjutkan Pak Nadiem dengan kerja-kerja luar biasa Bapak, dan kami di belakang Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.